Haleluya. Sungguh baik, sangat baik. We love you, God. We love you, we love you, we love you. We adore you, Lord God. Come on, we'll sing again. Falling in love with you. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Once again, falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I ever done. The best thing I ever done, Lord, untuk mengasihi Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Speak to us, bicara sama kami, jewer kami kalau kami salah jalan, tuntun kami balik ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ya, siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tangan duk saudaraku yang kasih Tuhan. Thank you worshipers. Berikan tepuk tangan buat Grow. Haleluya. Excited guys. Thank you for serving with us selama 11 bulan yang ada. Aku digerakkan nanti untuk buka altar di akhir untuk doain apa aja yang you guys need. So let me speak very briefly untuk share hari ini. Kalau sudah mau, judulnya adalah jangan jauh-jauh. Semua bilang jangan jauh-jauh. That's right, itu jangan jauh-jauh. Apa artinya ini? Mesir atau dunia itu menipu kita bahwa kalau jadi murid Tuhan jangan jauh-jauh lah. Saudara pernah dengar bagaimana perlu 10 tulah untuk membuat umat Tuhan dilepaskan oleh Mesir. Padahal Tuhan udah berfirman di Keluaran 8 ayat 1, beginilah firman Tuhan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Maka dengan berdasarkan itu Musa berani untuk memuridkan 3 juta orang. Dia pikir darah anak domba di palang-palang pintu is good enough, powerful enough untuk membuat orang-orang Israel dimenangkan dari Mesir. Ternyata tidak semudah itu. Bahkan Musa mendapatkan hal ini. Lebih mudah mengeluarkan orang Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari orang Israel. Artinya apa? Memang susah, perlu 10 tulah, perlu negosiasi keras dengan Musa. Tetapi untuk mengeluarkan the spirit of Egypt, mengeluarkan roh dunia, roh Mesir dari orang-orang Israel, susahnya minta ampun. Udah dibelah laut, ya kan? Udah dikasih roti namanya mana, dikasih tiang awan, tiang api, masih aja nggak mau menjadi orang yang benar. Ngomel, marah-marah. Dan sudah bisa bayangkan bahkan Musa pun sempat nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena begitu sulitnya untuk memuridkan. Di tahun pemuritan ini, pastor ambil konsekuensi ini. Bahwa pemuritan bukan cuma event kamu dibaptis, cuma waktu altar call. Tetapi jalan sama-sama dari kita orang-orang di Mesir, keluar dari Mesir, sampai masuk ke tanah perjanjian sama-sama. Katakan amin. Pastor ready banget. Bukan hanya melihat simsalabim jadi semalam. Jefford pemain drum tadi perlu kita pantau pacarannya, ikutan di cool yang benar, dipaksa di cool, baru dapat jodohnya di cool dan akhirnya bisa dinikahkan tanggal 20 ini. Semua perlu journey dan waktu dan proses. Tapi saya mau membuka hari ini lewat analogi tadi bahwa ada tipuan dunia yang membuat kita susah untuk masuk pemuritan.
membuat kita susah untuk menjadi umat yang layak untuk masuk ke tanah perjanjian kita. Yang pertama adalah tipuannya Mesir adalah tinggallah di negeri ini. Yang diambil dari Keluaran 8 ayat 25, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergi ibadah, persembahkan korban kepada Allahmu, tapi tetap di negeri ini. Apa sih artinya tinggal di negeri ini? Adalah ke gereja boleh, jadi Kristen boleh, tapi tetap hidup dengan gaya dunia. Inilah trik yang pertama. Jadi Kristen boleh, mau punya nama Kristen boleh. By the way di penjara semua nama Alkitab ada begitu. Jadi nggak jamin lu lahir Kristen, rayain Natal otomatis jadi orang benar. Karena tipuan dunia adalah jadilah Kristen. KTP berubah enggak apa-apa, tapi tetap gaya dunia. Di gereja ini bagi saudara yang sudah ikut dari awal sampai akhir atau pertengahan, udah biasa banget bahwa pastor mempersiapkan saudara bukan untuk kabur dari dunia, tapi jadi berkat dan merubah dunia, katakan amin. Pastor mengencourage saudara bukan cuma jadi jagoan kandang di gereja, tapi jadilah kota di atas gunung di kantormu. Jadilah pelita di atas kaki Dian di pemerintahan. Jadilah orang-orang yang excellent di dunia kerja, katakan amin. Jangan jadi orang yang cuma setengah-setengah mediocre, jagoan cuma di gereja. Jadi ngomong ini bukan pastor anti sama dunia, tetapi ingat hati-hati. Kita anak-anak Tuhan bukan terdampak oleh dunia, tapi kita yang membuat dampak di dunia. Pikirkan cara lu ngomong, cara kita berpikir, cara kita memutuskan pernikahan kita. Pakai firman Tuhan atau pakai quote-quote dunia. Pakai pikiran dunia atau pakai pikiran Kristus. Dan saya percaya, yuk mulai jujur-jujuran hari-hari ini. Kita menjadi orang yang cuman oke lah gue terpaksa jadi Kristen. Gue hanya muncul kalau udah mulai ada Christmas dinner. Mulai ada door prize, walaupun anduk lagi dapat anduk lagi. Ya tapi saya percaya di sinilah. Yuk kita mulai rindu gak hari ini. Engkau bukan cuman beribadah di Mesir dengan gaya hidup dunia. Tetapi menjadi orang-orang yang dimenangkan buat Tuhan. Yesaya 48:20 keluar dari Babel, lari dari Kasdim. Yesaya bilang di pembuangan itu bahwa Kasdim adalah penduduknya Babel. Bukan mengajarkan yuk lari dari orang-orang yang non-Kristen. Dulu ayatnya dikatakan jangan engkau duduk dengan orang-orang fasik. Sempat diterjemahkan jangan nonton di bioskop. Karena kamu duduk sama orang fasik. Bukan itu artinya. Percuma kalau kita duduk sama-sama orang Kristen tapi ngegibah juga begitu. Podo wae. Ups. Maka oleh sebab itu firman Tuhan di sini berkata bukan berarti kita nggak duduk dengan orang fasik, tapi cara hidupmu, cara ngomongmu jangan sejajar dengan orang fasik. Disinilah mengeluarkan Babel dari hidup kita, mengeluarkan Mesir. Karena Tuhan yang bersamaan Tuhan buat Daniel stay in the Babel. Tuhan nggak tarik dia keluar. Tuhan kisahkan anak muda yang fit, yang sehat, yang cemerlang justru bercemerlang di Babel. Yang 10 kali lebih cerdas dari orang-orang Babel. Tapi yang kekudusannya juga lebih daripada orang-orang Babel. Cara beribadahnya tidak ada celah seperti orang-orang Babel. Itu yang sedang Tuhan cari. Jadilah orang yang dikenal di Babel. Tapi dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dikasihi Tuhan. Dan terus memegang perintah Tuhan dalam kehidupanmu. Yang mau katakan amin. Roma 12 ayat 2, ingat khotbah pastor November yang lalu. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya jangan cuman copy apa yang dunia suka. Jangan cuman copy apa yang FOMO bagi dunia. Jangan cuman begitu dunia suka ini ikuti tanpa kita mengerti. Tapi berubahlah, inilah kita harus berubah.
Caranya berubah, transformasi hari demi hari. Demi hari cool, demi hari Bible study. Melalui pembaharuan cara kita berpikir. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya katakan tadi orang-orang yang tinggal di negeri ini, orang sering kali bilang Kristen yang duniawi. Tapi ada kedua yang kita boleh cek hari ini. Firaun juga memberikan jebakan yang kedua yang berkata di Keluaran 8 ayat 28, baik aku membiarkan kamu pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Bahkan dia pakai perkara rohani, berdoa untuk aku. Trik yang kedua adalah jangan pergi jauh. Layani Tuhan, serve God, but don't be godly. Layani Tuhan, tapi jangan terlalu saleh. Nah disinilah saya berkata inilah yang Tuhan lewat Yohanes di Wahyu, Tuhan sangat membenci roh ini. Yang disebut roh setengah-setengah. Roh yang gak jelas identitasnya. Yang hari ini kita kenal dengan gray area, hitam gak hitam, putih gak putih, benar antara salah gak jelas. Yang disebut dengan suam-suam kuku, gak panas gak dingin. Gak kelihatan baik, gak kelihatan jahat, pokoknya setengah-setengah, yang penting di tengah-tengah. Tuhan benci roh seperti ini. Sudah jelas bagi Kristen duniawi yang pertama tadi, gua Kristen tapi gua masih dunia banget, kelihatan udah jelas begitu. Tapi yang bahaya, orang bilang Kristen, bilang melayani, tapi masih ada tuan yang lain yang memerintah dalam hidupnya. Bahkan dikatakan Paulus memberi nasihat kepada Timotius. Di 2 Timotius 3 ayat 5, hati-hati dengan manusia akhir zaman. Karena secara lahiriah, secara fisik mereka ada di ibadah kita. Tetapi pada kenyataannya, hakikatnya, mereka gak percaya kekuatan Tuhan. Jauhilah mereka itu. Sampai Tuhan bilang, jauhi, karena ini ada spirit yang bahaya, yang sering kali dilepaskan ke banyak orang. Makanya kenapa Kristen tidak membawakan dampak buat Indonesia. Karena kita hanya Kristen by status, tapi kita nggak berfungsi sebagai Kristen yang memuridkan dan dimuridkan, bahkan menjadi terang dalam kegelapan. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak melakukan, tapi kita hanya dikenal sebagai orang Kristen. Apa itu manusia akhir zaman? Saudara bisa baca di rumah. Yang mencintai dirinya sendiri, mencintai uang, menjadi garang, menjadi galak, tidak taat sama orang tua, tidak mau beragama. Yang begitu jalannya keluar dari jalan Tuhan. Kita pikir mereka orang duniawi, padahal mereka adalah disebut Kristen kompromi. Yang penting gua Kristen by Sunday, tapi Senin sampai Sabtu aku terhilang di dunia yang gelap ini. Yuk kita lihat bagaimana Matius juga berkata, ayat 6 sampai 24, tak seorangmu dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau setia kepada seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini sudah pikir aku gak punya tuan yang lain, aku gak punya jimat, aku gak punya dewi dewa yang lain. Tapi karirmu bisa menjadi tuan yang kedua. Anakmu bisa menjadi the second God for you. Mobilmu bisa menjadi tuan yang kedua. Hobimu, apa saja, bisa menjadi tuan yang kedua. Sesuatu yang membuat saudara lebih bisa mengasihi itu daripada Tuhan. Think about it. Masihkah engkau menyimpan tuan-tuan di bawah bantalmu, yang tanpa engkau sadar engkau mulai menduakan Tuhan? Yuk kita jujur satu dengan yang lain. No wonder kita gak bisa dimuridkan karena kita masih punya two master. Tipuan yang ketiga dari Mesir adalah waktu dia bilang di Keluaran 10 ayat 8 sampai 11, oke, kamu boleh beribadah,
tapi cuman laki-laki aja. Di culture of Jewish, emang laki itu seperti kasta nomor 1. Doa aja laki di depan. Ada banyak berkat yang khusus untuk laki-laki. Tetapi justru yang dilihat di sini adalah iblis ingin menyerang yang namanya kesatuan. Iblis ingin membuat kita hanya menjadi self-centered atau egois. Yang ketiga, tipu daya daripada Mesir adalah pergi, tapi jangan jadi keluarga. Jangan jadi satu. Jangan bersatu, karena community tengahnya ada unity. Cool, bukan cuma keren-kerenan, harus ada unity di dalamnya. Makan gak fair kalau cuma dia doang yang bawa gitu. Ada yang bawa lain kali, ada yang nyuci, ada yang ngabisin kadang-kadang, ada yang babungkus seringkali. Tetapi biarlah di cool, ada unity. Karena ini seringkali yang diserang. Bahwa iblis bilang oke lah biar prianya saja, biar ibunya aja yang aktif. Anak-anaknya jangan, orang tuanya jangan. Jangan ajak teman kantor, kamu aja. Udah jadi Kristen tapi jadi Kristen yang egois. Tadi kok Kristen duniawi, ya, Kristen kompromi, ini Kristen egois. Dan kita mencari yang penting gue selamat, yang penting gue buat baik, yang penting gue gak pernah cipo orang, gue gak pernah nyusahin orang. I'm good. Tapi saya mau hari ini, mau tidak mau, sebagai anak Tuhan, waktu kita diselamatkan, kita punya tugas untuk menyampaikan keselamatan sampai ke ujung bumi. Untuk memberitakan kepada semua bangsa bahwa Yesus telah mati bagi mereka. Ada satu kehausan, kelaparan untuk mengajak sebanyak mungkin orang. Waktu Pak Niko mengumumkan bahwa tahun 2026, Gatsu akan menjadi tahun menyelesaikan amanat agung. Keluar dari di usia Pak Niko yang tidak muda. Pak Niko bilang, Tuhan izinkan aku menyelesaikan PR agung itu. Semua bangsa menjadi muridnya Tuhan. Semua bangsa. Masa kamu bilang semua bangsa tapi kamu gak mau mendoakan mertuamu. Gak mau mendoakan teman kantormu. Gak mau mendoakan bos kamu. Yuk biarlah lewat hal ini. Iblis itu menyerang kesatuan karena kesatuan adalah landasan. Katakan landasan. Untuk mendaratnya yang disebut dengan minyak yang baru. Mazmur 33, di mana ada kesatuan. Yang Tuhan bilang sungguh alangkah baiknya, indahnya. Oh, ini udah super duper amat sangat baik, keren. Karena Tuhan bilang sungguh alangkah baik, indah. Tuhan honor kesatuan. Karena di waktu ada kesatuan menjadi landasan, minyak baru turun. Di mana ada kesatuan, pengurapan akan turun Bapak Ibu. Dikatakan embun baru akan ada di situ. Embun berkata mengenai kesembuhan. Di mana ada kesatuan, sembuh keluarga kita, sembuh ekonomi kita. Di mana ada kesatuan, aku perintahkan berkat. Bukan cuma kasih tips, tapi Tuhan perintahkan berkat. Datang ekspres, one night, same hour, asal dikasih 5 star nanti. Begitu. Tuhan gak pernah main-main soal kesatuan. Sebab itu, yuk gereja. Jadi Kristen artinya kita punya gaya hidup bersatu. Kita mau sebanyak orang mungkin merasakan apa yang Tuhan mau orang lain rasakan. Family first. Emang gak mudah memenangkan keluarga. Tapi don't give up. Pastor berdoa Natal 24-25. Ajak keluargamu duduk sebaris, pelukan sama mereka. Angkat candle. Dan Tuhan akan merestorasi keluarga saudara. Yuk yang percaya berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Last one, the end. I'm gonna finish fast. Tipuan yang keempat. Pergi. Tinggalkan hartamu. Apa yang dimaksud di Keluaran 10:24?
Pergi beribadah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu tinggalin, lembu sapimu tinggalin, anak-anakmu boleh turut berserta dengan kamu. Apa susahnya, kan cuman kambing domba. Yang dimaksud ini sebetulnya dalam Matius 6:21, di mana hartamu berada, hatimu juga berada. Artinya pergi, tapi jangan layani dia dengan segenap hati. Don't commit full-heartedly. Atau menjadi orang Kristen yang setengah hati. Matius 6:21. Tadi jelas, di mana hartamu berada, hatimu berada. Ulangan 6 ayat 5. Padahal Tuhan suruh kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Amsal 4:23. This is the good message. Jaga hati. Semua bilang jaga hati. Kenapa kita gak bisa mengasihi orang Kristen yang harusnya identik dengan mengasihi? Karena kita izinkan hati, tombol hidup ini hancur dan rusak. Think about it. 2025 mungkin kamu gak jaga, kamu gak kasih barikade di hati kamu. Amsal 4:23, jaga dengan waspada. Kalau gak rusak seluruh dalam kamu. Ambassador berdoa. Biarlah di Natal ini, kasih dan hatimu boleh pulih kembali. Kamu bisa nyanyi dengan bebas kembali. Kamu bisa mengampuni dengan bebas. Kamu bisa hidupi hidupmu tanpa ketakutan lagi. Pastor doa supaya kalian bisa tidur dengan nyenyak. Karena masalahnya bukan berarti masalahnya beres. Tapi karena ada orang yang berjanji. Ikut menyelesaikan. Ikut jalan sampai kesudahannya. Yang mengerti katakan amin. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Waktu kamu dengar tipuan ini, bisa gak seperti Musa yang dengan mantap 10 tulah. Tapi dia berkata di Keluaran 10, 1 kaki pun tidak akan tinggal. Tidak satu pun anggota keluargaku yang ketinggalan. Tidak satu pun harta benda yang Tuhan percayakan padaku engkau makan iblis. Tidak satu pun jengkal tanah yang dijanjikan bagiku direbut sama iblis. Kita berkata tidak satu kaki pun. Iblis berkata pergi tapi tetap jadi duniawi. Pergi tapi tetap kompromi. Pergi tapi jadi Kristen yang egois. Pergi jadi Kristen yang tidak segenap hati. Tapi biarlah hari ini kita mantap Tuhan, I love you with all of my heart, with all of my strength, with all of my hope. Dengan segenap kekuatan, segenap pikiran, segenap hatiku. Yang 7, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. For you alone, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, I give you my heart. Lord, I give you. Angkat tangan sama-sama. I give you my soul. Wajahmu, ku berikan hatiku. Oh, come on. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Tutup matamu, taruh tanganmu di hatimu saat ini. Bapa, aku declare setiap tipu daya iblis dilucuti hari ini dalam nama Yesus. Setiap tipu daya Mesir yang membuat kami menjadi duniawi, membuat kami jadi kompromi,
Membuat kami jadi selfish dan egois. Bahkan kami ikut Tuhan dengan setengah hati. Saat ini kami berkata, enggak sejengkal pun kami nyerah. Enggak satu kaki pun yang ketinggalan. Kami mantap menuju tanah perjanjian. Kami mantap berjalan dengan Tuhan. Sebab itu, setiap roh mediocre, setiap roh suam-suam kuku, tipuan iblis yang masih berusaha mengikat kami. Let my people go, kata Tuhan. Lepaskan umatku, kata Tuhan. Perdekakan umatku. Cukup 2025 tipuanmu. Aku katakan 2026. Biarlah umatku pergi, berlari, menuju kepada tujuan ilahi. Lupakan yang di belakangmu. Berlari kepada tujuan yang ilahi. Thank you Lord for speaking to us. Dan mantapkan kami masuki pesan-pesan Natal setelah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami